Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dilanjut dengan majelis ilmu. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, bisa melaksanakan sholat jamaah subuh, sholat yang sangat mahal, sholat yang langsung disaksikan oleh para malaikat, dan bahkan orang yang berjamaah subuh ini akan mendapat jaminan dari Allah, tentunya akan dihindarkan dari api neraka. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pagi ini pagi yang penuh dengan semangat dan ceria. Kita bisa berkumpul dan juga silaturahmi di tempat yang sangat mulia ini. Bapak yang dirahmati Allah, salat berjamaah seperti ini memang sangat penting bagi kaum muslimin dan muslimat. Bagi laki-laki hukumnya apa Bapak Ibu? Jamaah di masjid itu. Ada yang tahu? Apa? Sunnah muakkad. Jadi ada 4 hukum sholat jamaah di masjid bagi laki-laki. Yang pertama, sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ini menurut madhab Hanafi dan mayoritas Maliki, serta banyak ulama Syafi'iyah. Sunnah muakkadah. Yang kedua, fardu ain. Jadi ada ulama yang mengatakan fardu ain. Siapa itu? Sa'id bin Ali bin Wah al-Watani. Jadi fardu ain. Kemudian yang ketiga, fardu kifayah. Wa ibu rahmakumullah. Ini menurut sebagian madhab Syafi'i dan Maliki. Kemudian yang keempat yaitu wajib menurut ulama salaf ahli fikih. Jadi ada 4 hukum. Monggo panjenengan tinggal pilih. Tapi yang jelas sholat berjamaah di masjid ini banyak sekali keutamaan yang didapat. Jadi kalau kita bisa luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah, di samping kita mengenal sholat wajib, kita juga mengenal dan dianjurkan. Jadi nggak hanya mengenal ya, dianjurkan melaksanakan sholat sunnah. Melaksanakan sholat apa? Sholat sunnah. Jadi sholat ini secara umum ini adalah ibadah yang sangat penting. Merupakan rukun Islam yang keberapa Bapak Ibu sholat itu? Rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jadi sangat penting. Pondasi Islam kita yang kedua setelah syahadat itu adalah sholat. Okay? Sholat. Makanya sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hazamadin. Jadi salat adalah tiang agama. Siapa yang melakukan salat berarti dia sama dengan menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan salat berarti sama dengan merobohkan agama. Ini pentingnya salat. Dan salat ini yang membedakan antara kaum muslim dengan non muslim. Di salat ini, Pak, Bu, ini yang membedakan. Ibu yang dirahmati Allah, di samping kita diwajibkan melaksanakan sholat wajib, kita juga dianjurkan sholat sunnah, Bapak Ibu. Dianjurkan sholat sunnah atau memperbanyak sholat sunnah. Misalnya apa, Bapak? Sholat sunnah itu rawatib, terus duha, sholat malam, ada lagi tahajud atau sholat malam, sholat lail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sholat wajib jelas tadi sudah saya katakan tadi ya, di masjid, ya, di masjid. Kalau sholat sunnah bagaimana, Bapak Ibu? Halo, pelaksanaan sholat sunnah itu bagaimana? Halo, saat masuk masjid itu kalau sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah itu dianjurkan, Bapak Ibu, dirahasiakan. Halo, dirahasiakan, kecuali yang tidak dirahasiakan. Ada sholat sunnah yang tidak dirahasiakan. Apa, Bapak Ibu? Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana bulan atau khusuf, gerhana matahari atau kusuf, sholat istisqa. Mengapa sholat id, istisqa, gerhana ini kok dianjurkan tidak dirahasiakan? Kenapa? Karena syiar, Bapak Ibu. Jadi sholat-sholat seperti Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gerhana ini syiar. Termasuk sholat tarwih, ini syiar. Tapi Bapak Ibu, kita juga dianjurkan apa? Merahasiakan sholat sunnah kita, ya. Merahasiakan sholat sunnah. Mengapa, Bapak Ibu? Sholat yang dirahasiakan itu sholat yang dikerjakan di rumah, utamanya di rumah. Di masjid boleh enggak? Boleh. Bahkan sholat sunnah itu bukan berarti tidak boleh dikerjakan di masjid, juga boleh di masjid. Jadi, tapi utamanya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna abdulas salati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sungguh sebaik-baik sholat ialah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niki Bapak Ibu. Jadi sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Niki Bapak Ibu. Selain itu, untuk pengerjaan sholat kita dianjurkan dengan sembunyi-sembunyi. Untuk sholat sunnah, Bapak Ibu, ya. Mengapa sholat sunnah kok dianjurkan sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu kenapa, Bapak Ibu?
Mengapa? Kalau sholat sunnah dianjurkan disembunyikan. Ternyata sholat sunnah yang dilakukan secara sembunyi itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah yang dikerjakan dengan terang-terangan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, sholatur rajuli tatawu'an haitsu la yarahun nas takhdilu sholatahu ala akhyunin nasi khamsan wa isrina. Salat sunnah seseorang tanpa dilihat oleh manusia, pahalanya menyamai salatnya di tengah-tengah manusia sebanyak 25 derajat. Bapak Ibu. Ini hadis sahih Al-Jami' 3821. Niki Bapak Ibu. Mengapa kau disembunyikan? Halo. Kira-kira hikmah apa yang terkandung sholat sunnah kalau disembunyikan, dirahasiakan? Kenapa? Yang pertama, menjaga niat. Nah, menjaga niat. Yang kedua, efek dari niat, ikhlas. Menjaga keikhlasan Bapak Ibu. Sholat yang kita lakukan hanya karena Allah, hanya mencari ridho Allah. Niki yang disembunyikan itu faedahnya. Jadi menjaga niat untuk mencari ridho Allah, gitu. Sebab kalau ditampak-tampakkan, apa yang akan terjadi? Riya, gitu. Somse, apa somse? Sombong sekali, gitu. Sombong sekali. Sum'ah, apa sum'ah? Biar didengar orang lain. Akhirnya yang terjadi apa? Merasa hebat, gitu. Merasa alim, merasa luar biasa. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena sembunyikan salat sunnah itu dalam melaksanakannya, dan usahakan tidak ada orang yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah, monggo bisa di rumah, okay. Bahkan kalau perlu anak istri pun tidak tahu kita melakukan sholat duha, sholat tahajud, gitu. Di masjid juga bisa Bapak Ibu. Jadi dipil mungkin di pojok, di balik pintu misalnya, ya. Itu ternyata lebih utama daripada sholat sunnah yang terang-terangan dan diketahui orang lain. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah Bapak Ibu, apakah hanya sholat saja ternyata yang disembunyikan itu? Halo. Anjuran syariat itu apakah hanya sholat saja yang disembunyikan? Apa Bapak? Apa? Amal soleh yang lain, Pak. Jadi amal soleh yang lain pun kalau bisa juga disembunyikan Bapak Ibu. Itu lebih utama, gitu. Penjenengan zakat, infak, sedekah, gitu. Bukan berarti terang-terangan nggak boleh loh ya. Terang-terangan juga boleh, tapi menyembunyikan amal solih itu lebih utama, okay? Lebih utama. Karena kalau kita terang-terangan tadi Bu, akan mempengaruhi niat kita, akan mempengaruhi riya, okay? Sum'ah, gitu, yang akhirnya menjadi sombong. Ini yang harus kita hindari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini dalam satu hadis, ya. Suci niatnya dan sembunyi-sembunyi, tidak mencari popularitas. Ini Bapak Ibu. Ini hadis
diharapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi Rasulullah itu sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang apa Bapak Ibu bertakwa, kemudian suci hatinya dan sembunyi atau tersembunyi, tidak mencari popularitas. Niki Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Hasan Al-Basri, jadi antara lain ada orang itu yang menghafal Al-Quran, namun tetangganya tidak mengetahui. Ada nggih? Ada nggih? Tetangga kita kadang menghafalkan Al-Quran, deres Al-Quran, kita nggak mengetahui. Ini Bapak ada. Kemudian ada orang yang mendalami ilmu fikih, kata Hasan Al-Basri, juga tidak ada orang yang mengetahui. Ternyata tetangga kita tuh ahli fikih, ternyata tetangga kita tuh ahli hisab. Okay. Ahli hisab itu apa Bapak Ibu? Halo, ahli hisab itu apa? Ahli hisab itu bisa ahli rokok, okay, dan bisa ahli ilmu pengetahuan tentang astronomi, Bapak Ibu ya. Gak tahu ternyata pinter tentang ilmu perbintangan, menghitung waktu sholat, menghitung datangnya Ramadan. Karena saking pinternya menyembunyikan amal soleh, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang sholatnya panjang di rumahnya, gitu. Kita juga tidak tahu. Ada yang di malam berzikir di sepertiga malam sampai menjelang subuh. Subhanallah, dia rahasiakan. Bahkan ada amalan-amalan itu sampai anak istrinya aja nggak tahu Bapak Ibu. Sampai tidak ditunjukkan ke anak istrinya. Ada amalan, ya amalan yang luar biasa. Maka inilah pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menjaga atau merahasiakan amalan sunnah, termasuk amal-amal soleh yang lain. Karena apa? Dengan merahasiakan amal soleh, maka niat kita ini akan semakin benar. Allah juga akan semakin mencintai kita. Kemudian kita akan terhindar dari kesombongan, terhindar dari sum'ah, ya, terhindar dari popularitas, ya. Karena istiqomah kita dalam menjaga rahasia-rahasia amal soleh kita. Oleh karena itu, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, kita bisa memilih jadi amal-amal yang mana yang kita rahasiakan, amal mana yang kita siarkan, okay. Termasuk puasa sunnah. Halo Bapak Ibu, puasa sunnah dirahasiakan atau disiarkan? Puasa sunnah dirahasiakan. Kecuali kalau ditanya, okay. Halo, mau dikasih makanan dan ditanya, menjawab enggak? Kalau sedang berpuasa, menjawab enggak? Gak apa-apa. Kalau sedang berpuasa menjawab maaf, tak bawa pulang saja karena saya berpuasa untuk buka. Gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau kita bilang duluan, belum dikasih sudah ngomong maaf saya puasa, tak bawa pulang saja untuk buka, boleh nggak? Itu namanya memamerkan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ditanya ya nggak usah ngomong itu Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya, ngomonglah. Tahu kalau saudara kita sedang berpuasa. Inilah ibadah itu luar biasa Bapak Ibu ya. Hikmah-hikmah ibadah itu. Sehingga antara hamba dengan Sang Khalik ini satu keterpautan yang luar biasa. Satu keterpautan, dan itu memang ya berat Bapak Ibu ya. Berat nggih? Kadang-kadang kita kan mau menyembunyikan tapi kudu ngomong ya gitu nggih, Pak Tri ya.
mau menyembunyikan, tapi kadang-kadang kudu ngomong saja. Ini termasuk beratnya kita beribadah karena Allah, karena hanya mencari popularitas di hadapan Allah, bukan mencari popularitas di hadapan makhluk, Bapak Ibu. Dan insya Allah hasilnya berbeda, Bapak Ibu. Orang yang beribadah karena mencari popularitas hanya di depan Allah, dengan popularitas di depan makhluk, itu hasilnya pasti sangat jauh berbeda. Pasti ketulusan, keikhlasan, okay, ini pasti berbeda dan akan mempengaruhi tingkah laku kita dalam melakukan amal soleh berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati Allah, semoga dengan taklim pagi ini kita bisa memilah dan memilih mana panggilan-panggilan Allah yang kita dahulukan, ya, utamanya sholat wajib, ya, ini di masjid, di masjid, di masjid. Kemudian sholat sunnah, ya, mana yang kita lakukan yang sangat dianjurkan, sholat sunnah yang dirahasiakan, sholat sunnah yang disiarkan, monggo ini kita pilah secara benar, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian nggih. Semoga Allah selalu menunjukkan kita ke jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat dan bukan jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Bagi yang NO wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah filai fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NO wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.